Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur Enisa Yuliati. Berhubung sekarang lagi viral-viralnya donat artis atau donat odading atau donat kampung, yuk kita bikin donat jadul. Aku nanti bakalan pakai terigu full protein sedang. Seperti apa cara bikinnya? Yuk langsung aja ke cara membuatnya. Untuk bahan-bahannya sama aja seperti bikin donat pada umumnya. Aku pakai kentang rebus dan yang menariknya untuk tepung terigu, di sini aku pakai tepung segitiga dan 2 butir kuning telur. Agar nanti donatnya makin empuk, gak padat-padat banget, aku mau blender halus kentang rebus juga susu cair sampai kentangnya itu benar-benar halus ya. Nanti pas donat kentangnya itu juga bakalan kempus-kempus, gak padat-padat banget gitu loh teman-teman. Sekarang aku masukkan semua bahan kering pada wadah. Selain tepung terigu, aku tambahkan juga gula pasir, aku tambahkan juga ragi instan. Kalau bahan keringnya udah pada masuk semua, tambahkan juga kentang yang udah kita haluskan tadi bersama dengan susu cair. Dan kita wajib pastikan untuk kentangnya dan susu cairnya wajib harus benar-benar sampai halus ya teman-teman. Selanjutnya aku tambahkan juga dengan kuning telur. Untuk kuning telurnya aku pakai 2 kuning telur ya teman-teman, agar makin empuk lagi si donatnya nanti. Untuk adonan donatnya sendiri aku mixer aja ya. Kalau teman-teman misalnya mau pakai tangan bisa banget, silahkan tentunya. Kalau pakai mixer tangan gak bakalan peger ya teman-teman, dan adonan juga bakalan cepet kalis. Kalau adonan donat udah setengah kalis, tambahkan margarin dan sejumput garam. Kita mixer kembali sampai adonan benar-benar kalis permukaannya, licin, halus, mengkilat. Itu tandanya adonan donat kalian teman-teman udah kalis. Oh ya, sebagai informasi aja ya teman-teman, donat jadul sendiri bisa dilihat dari bahan bakunya, mulai dari donat kentang atau donat labu, ada juga donat crispy. Tetapi yang lagi viral sekarang itu old fashion donat. Itu cara penggorengannya yang nggak usah pakai metode proofing, jadi cuma diistirahatkan aja, diistirahatkan bentar lalu digoreng, nggak usah di proofing sampai 2-3 kali sampai berbentuk white ringnya. Nah, adonannya udah aku cek tadi, window pinnya udah keluar. Sekarang adonan donat ini udah halus permukaannya, udah mulai mulus, dan ini bakalan aku istirahatkan teman-teman kurang lebih 20-25 menit agar makin kalis lagi si adonan donatnya. Setelah adonannya diistirahatkan selama 20 atau 25 menit, ini adonannya udah mulai mengembang ya teman-teman, tapi tidak sampai 2 kali lipat. Tanpa dikempiskan, langsung aja mau aku timbang-timbang dan aku bulatkan untuk adonan donat ini. Dan untuk per pieces donat aku timbang di 50 gram. Untuk adonan donatnya ini sedengan aja ya teman-teman, gak terlalu besar, ukuran beratnya standar aja. Untuk besar kecilnya berat adonan bisa teman-teman kira-kira ya, atau mau lebih besar beratnya bisa ditambahkan lagi dari 50 gram. Setelah adonannya ditimbang-timbang, langsung aja mau aku bulatkan semua adonan donatnya. Mau di rounding boleh, atau mau pakai cara aku tinggal dicubit-cubit, bagian bawahnya boleh juga ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai dibulatkan tanpa di proofing, langsung aja aku degazing. Ambil adonan donat yang paling pertama dibulatkan, sedikit tekan tapi tidak sampai kempis. Cukup mengeluarkan udara yang terperangkap, jadi jangan terlalu ditekan ya teman-teman. Cukup sedikit kasih tekanan, hanya sampai udara yang terperangkap dalam adonan menjadi keluar, agar sedikit mengurangi udara di dalam adonan donatnya teman-teman. Setelah proses degazing, langsung aja aku lubangi bagian tengahnya. Lalu setelah dilubangi, baru aku proofing kurang lebih 45-50 menit, sampai adonan ngembang 2 kali lipat, tetapi tidak sampai over proofing ya teman-teman. Untuk waktu proofingnya bisa teman-teman sesuaikan dengan suhu udara di daerah kalian masing-masing. Jangan lupa tandai juga donat yang paling pertama dilubangi, dan jangan lupa juga taburi di atasnya dengan tepung lalu kita proofing. Tanda-tanda kalau donat kalian tidak overproofing, ketika disentuh atau diberi sedikit tekanan dia bakalan cepat balik. Itu tandanya adonan donat siap digoreng dan adonan kalian tidak sampai overproofing. Digorengnya pakai api kecil, wajan tidak terlalu panas, apalagi sampai berasap, enggak ya, jangan ya teman-teman. Atau kalau mau pas suhu wajannya bisa pakai termometer suhu panas ya.
Karena judulnya aja donat jadul atau donat kampung, jadi kita nggak butuh weatheringnya itu sampai tinggi ya teman-teman. Yang penting minyaknya udah tenang, tidak bergejolak lagi, dan warnanya juga udah coklat di bagian kedua sisinya. Itu tandanya donat teman-teman udah mateng. Kalau udah mateng, biarkan dulu donatnya sampai hangat-hangat sampai suhu ruang. Selanjutnya kita bikin glase atau selai coklat sendiri. Di sini aku pakai metode tim ya. Tadi udah ada coklat block atau dark cooking coklat ditambah margarin, dan sekarang juga aku tambahkan dengan susu cair. Kita tim sampai coklatnya meleleh, margarinnya juga meleleh, dan coklatnya mencair nyampur dengan susu cairnya. Hati-hati, ini coklatnya masih panas ya teman-teman. Masih dalam keadaan coklatnya panas-panas. Langsung aku coating donatnya dengan coklat cair. Aku kasih coklatnya separuh bagian donat aja ya teman-teman. Jadi nggak aku tutup semua donatnya dengan coklat cair ini. Sebagai informasi aja ya teman-teman, di sini aku tekanin lagi, mau kita bikin jenis roti apapun, mau roti goreng, donat goreng, roti kukus, roti di oven atau dibakar, tetap ya adonannya wajib kita istirahatkan agar glutennya tuh makin terbentuk dengan sempurna, even tidak menggunakan pengembang atau ragi instan. Nah, sekarang kita coba ya teman-teman. Coklatnya juga udah mulai padat. Oh ya, satu resep ini menghasilkan 9 biji donat yang berat adonannya 50 gram per bijinya. Untuk tekstur donatnya sendiri empuk banget teman-teman. Bagian luarnya sedikit garing, bagian dalamnya moist, empuk, gak kering, walaupun aku pakainya tepung segitiga ya. Dan dia tidak terlalu padat, bagian dalam serat-seratnya juga stabil, kecil-kecil, lumayan kempus-kempus, walaupun tipenya ini tipe donat kampung ya teman-teman, tapi nggak terlalu padat ya. Jadi ingat ya teman-teman, tips agar donatnya nggak terlalu padat, kentangnya di blender dengan susu atau dengan air sampai benar-benar halus, dan uleni sampai kalis. Untuk proofingnya juga harus pas, gorengnya juga jangan terlalu cepat nanti masih mentah, dan juga jangan terlalu lama nanti kering karena ini kan tadi full pakai tepung segitiga ya teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman, waktu aku sobek-sobek donatnya ini langsung kempes, tidak membal, keras, atau padat. Itu tadi tips dan trik bikin donat kentang, donat kampung yang gak keras walaupun udah semalaman. Sampai kebesokannya dia masih tetap empuk, moist, dan gak kering. Paling penting juga donatnya gak minyakan. Cukup sekian sampai di sini dulu, sampai ketemu di video masak selanjutnya. Bye-bye!